Tanda dan peringatan penting untuk diperhatikan. Hampir kemanapun Anda pergi, Anda akan menemukan semacam peringatan, baik itu berupa simbol, cahaya, maupun pesan. Tidak memperdulikan peringatan-peringatan tersebut dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi yang cukup besar. Hal yang sama berlaku untuk peringatan dari Alkitab. Seringnya peringatan-peringatan yang paling diabaikan adalah peringatan dari Tuhan. Bapa Surgawi kita mengirimi kita pesan dan peringatan melalui mimpi kita hari ini. Yoel 2 ayat 28 memberitahu kita, "Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan." Tuhan secara aktif berbicara kepada kita melalui mereka, dan ini dapat memiliki makna alkitabiah. Jika Anda bertanya-tanya apakah ada cara untuk menafsirkan mimpi Anda dan mencari tahu apa yang mungkin Tuhan katakan kepada Anda, jawabannya adalah ya. Tuhan dapat menggunakan mimpi untuk memperingatkan Anda tentang situasi yang sedang Anda hadapi atau situasi yang akan datang. Ini mungkin situasi buruk yang Dia tahu Anda sedang bersiap-siap untuk melaluinya, atau situasi beracun dalam hidup Anda. Sementara mimpi dapat memperingatkan kita tentang bahaya, tapi penting bagi kita untuk berhati-hati dan agar kita tidak terlalu bergantung pada mimpi kita. Beberapa orang berharap untuk diarahkan oleh mimpi setiap hari, dan pola ini dapat membuat Anda siap untuk kesalahan dan penipuan. Anda harus dapat menentukan apakah mimpi Anda adalah tentang Tuhan atau keinginan daging. Mimpi palsu bisa datang dari usaha pikiran kita untuk menjauhkan kita dari prinsip dan ajaran Tuhan. Faktanya, mimpi palsu dapat menyampaikan pesan ramalan kegelapan itu sendiri. Mimpi jiwani khususnya berbicara dengan keinginan-keinginan daging. Tuhan tidak hanya membuka telinga kita, tetapi juga menyegel instruksi melalui mimpi kita, sehingga kita diberitahu tentang kesalahan kita, dinasehati kalau kita berada di arah yang salah, dan diberikan instruksi tentang cara terbaik untuk bergerak maju dari keadaan kita. Ayub 33 ayat 16 memberitahu kita, "Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran." Tuhan mengajar melalui mimpi, membekas di jiwa dan melalui kesan-kesan yang kekal dengan cara yang serupa. Bahwa sebuah segel digunakan untuk membuat jejak dalam lilin pada dokumen. Kita dapat belajar banyak melalui instruksi-instruksi ini. Kita hanya harus terbuka untuk mendengarkan apa yang Dia katakan. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Instruksi yang sama dapat diterapkan melalui mimpimu. Mimpi bisa tampak sangat nyata. Kadang-kadang Anda bahkan mungkin bangun dengan marah, sedih, atau takut. Namun Anda menyadari setelah beberapa saat bahwa itu hanya mimpi dan Anda tenang. Alkitab berbicara tentang hal ini dalam Yesaya 29 ayat 8. Ketika dikatakan, "Seumpama seorang yang lapar bermimpi, ia sedang makan. Pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi, ia sedang minum. Pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion." Anda mungkin bermimpi makan atau minum, tetapi ketika Anda bangun, Anda masih kosong. Itulah realitas mimpi Anda. Hal itu mungkin tampak nyata, tetapi tidak. Hal yang sama berlaku untuk penglihatan. Mereka bisa begitu nyata dalam pikiran kita, tetapi bukan kenyataan. Namun, Tuhan mungkin mencoba memberitahu kita sesuatu melalui penglihatan itu. Ada juga orang yang bertanya-tanya apakah mimpi buruk adalah peringatan dari Tuhan. Mimpi-mimpi ini menghasilkan perasaan ngeri dan takut yang kuat. Ada juga yang mengira iblis sedang mencoba masuk ke dalam pikiran kita melalui mimpi kita.
Sementara mimpi-mimpi ini bisa sangat mengganggu, tidak ada bagian Alkitab yang mendukung klaim ini. Kemungkinan besar mimpi buruk kita adalah cara otak kita memproses kekhawatiran dan ketakutan kita. Jika Anda mengalami mimpi buruk, hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah berdoa kepada Tuhan sebelum tidur. Ini dapat memandu Anda ke kondisi tidur yang lebih nyenyak. Tuhan mungkin memperingatkan Anda melalui mimpi untuk mengubah cara Anda mendengar apa yang Dia katakan kepada Anda. Adalah hal yang umum bagi orang-orang untuk menjadi keras kepala terhadap pesan-pesan yang Tuhan kirimkan dan mengabaikan apa yang mungkin Dia katakan kepada mereka. Kita tidak selalu terbuka untuk mendengar suara Tuhan, karena sebagian besar waktu dengan jadwal kita yang sibuk dan padat, kita menutup telinga dan tidak meluangkan waktu untuk merasakan Roh Kudus yang menarik-narik hati kita. Sementara Tuhan dapat berbicara kepada kita ketika kita menyisihkan waktu untuk berdoa. Dia juga terkadang berbicara kepada kita ketika keadaan tidak menyenangkan. Seperti saat-saat ketika Anda hampir tidak dapat mendengar diri Anda, tetapi kita harus siap. Selama mimpi kita, Tuhan mengitari cangkang yang kita miliki di sekitar hati kita yang dapat membuat kita tuli dalam mendengar. Kemudian kita memiliki pendengaran untuk mendengar apa yang dikatakan Roh. Mimpi-mimpi kita dihasilkan melalui pikiran bawah sadar kita. Akibatnya, mereka biasanya melewati mekanisme pertahanan diri kita dan praduga kita tentang kekuatan dan kelemahan kita. Kita sering membangun tembok yang menyembunyikan siapa kita sebenarnya. Kita mungkin tidak mendapatkan nilai yang kita inginkan, posisi yang kita inginkan, atau memenangkan kompetisi. Kita merasa malu mengecewakan orang lain atau diri kita sendiri. Kita tidak ingin orang lain melihat kelemahan atau kegagalan kita, sehingga kita mulai membuat alasan atau menyalahkan. Kebenaran terkadang adalah tembok yang kita bangun untuk mencegah kebenaran dan peluang pertumbuhan untuk masuk. Tuhan mungkin mencoba menggunakan mimpi tertentu untuk meruntuhkan tembok pertahanan diri yang menghalangi kita untuk melihat potensi kita yang sebenarnya. Mimpi-mimpi kita langsung menuju kebenaran masalah. Kejadian 40 ayat 8 mengatakan, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Semua interpretasi termasuk mimpi berasal dari Tuhan. Suara Tuhan sedang berbicara kepada Anda sekarang melalui mimpi Anda. Ketika kita memahami dan menafsirkan pesan-pesan tersebut, kita dapat hidup sepenuhnya dalam tujuannya. Jika Anda ingin lebih memahami peringatan yang mungkin dikirimkan Tuhan kepada Anda, perhatikan baik-baik simbol yang mungkin Dia coba ungkapkan kepada Anda. Dia mungkin berbicara kepada Anda sekarang, dan Anda bahkan tidak mengetahuinya. Ketika kita memahami apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita dapat berkomunikasi dan mendengarkan suaranya dengan lebih efektif.